Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah sedaya hormati. Monggo kita lajengaken wawasan kitab Tanbihul Ghafilin bab yang keempat ini. Semoga kita semuanya yang hadir di sini diberi Allah Subhanahu wa taala tambahan rahmat kasih sayangnya. Sepulang dari ngaji diampuni Allah semua dosa-dosanya dan diberkahi semua umurnya, diberi keluarganya, diberi rezekinya. Amin Allahumma amin. Lillahi ta'ala syukur wassalamu syukuran ala yang terus sama dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sore ini Bapak Ibu semuanya hadirin wal hadirat dipilih Allah SWT untuk digerakkan langkah kakinya dan dikuatkan hatinya dalam menghadiri majelis ilmu ini. Insya Allah penuh manfaat bagi kita semuanya. Tidak hanya sekedar ilmu, namun juga persiapan hati kita dalam menghadapi kiamat nanti. Ya, dari kiamat kecil, pertama kiamat kecil ada kematian. Setiap kematian itu disebut dengan kiamat kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lidunyat daniyati ainal muluku wa aina abnaul muluk, ainal jababiratu wa aina abnaul jababir, wa aina abnaul jababirah, wa ainal ladzina kanu yaquluna khair wa ya'buduna khairi. Artinya kurang lebih, di manakah para raja dan putranya, raksasa dan anaknya? Di mana orang menyembah selain aku? Kata Allah begitu. Padahal ia makan rezeki dariku. Di mana ia makan rezeki dariku tapi tidak mau menyembahku? Ini kata Allah. Di mana raksasa itu? Mana raja dan putranya? Mana raksasa dan anaknya? Yang sang penguasa dan antek-anteknya mana yang gak mau menyembahku ini? Aku yang berizki tapi gak mau menyembahku. Bismillahirrahmanirrahim. Limanil mulkul yaum fala yujibu ahadun fayujibu nafsah fayaqulu lillahil wahidil qahhar. Kepunyaan siapa kerajaan di saat ini? Tidak satu pun yang bisa menjawab kecuali jawaban Allah sendiri. Kecuali jawabannya adalah Allah sendiri yang mulai kerajaan ini. Artinya hanya kepunyaan Allah yang maha esa, lagi yang maha menang. Kerajaan langit dan kerajaan bumi ini. Surah Al-Ghafir ayat 16. Summa ya'murullahu ta'ala sama'a antum tiro fatum tira sama'u kamaniyin kanirjali arba'ina yauman hatta yakunal ma'u fawqa kulla syai'in isnai asyara dira'an fayumbitullahu al-khalqa bidhalikal ma' kana batil bakli hatta tatakamala ajsanuhum fata'udu kama kanat. Cuma yang Allah Ta'ala, selanjutnya Allah memerintahkan langit. Ya Allah Ta'ala sama Allah perintahkan pada langit untuk antum tiro, untuk menurunkan hujan. Fatum tiro sama seperti hujan yang dari langit, kamaniyin
hujannya seperti mani, seperti sperma. Allah yang perintahkan langit untuk menurunkan hujan sperma arba'ina yauman, selama 40 hari. Hujan sperma 40 hari. Hatta yakunal ma'u fauqa kulli syai'in, hingga setinggi isna asyara diro'an, tingginya sampai 12 hasta. Kalau 1 hasta kira-kira setengah meter, 12 hasta berarti sampai 6 meter tingginya. Banjir mani, banjir sperma, karena hujannya 40 hari. Hujan macam sperma 40 hari, sehingga banjirnya sampai 12 hasta, genangan air di atas bumi. Lalu tumbuhlah makhluk seperti semula, bagikan tumbuhnya sayuran. Kayak sayur tumbuh kena siram air hujan, terus tumbuh makhluk-makhluk yang semula terkubur keluar dari kuburnya. Yaqulullah ta'ala liyahya Israfil wa hamalahul arsh. Firman Allah SWT, liyahya Israfil wa hamalahul arsh, untuk hidupkan kembali Israfil, hidupkan kembali Israfil yang menanggung arsh. Fayahyauna bi amrillahi ta'ala wa ya'muru ta'ala Israfil fayakhudhu sura wa yad'uhu ala fihi, thumma yaqulullah ta'ala yahya Jibril wa Mikail fahyani bi amrillah ta'ala, summa yad'ullah ta'ala al-arwahu fayattabiha fayaj'aluha fis-sur. Israfil sudah menghidupkan kembali, lalu hiduplah mereka berdua. Antara Israfil disuruh menempelkan trompetnya pada mulutnya. Israfil dan Jibril hidup, Mikail juga hiduplah 2 orang itu, 2 malaikat itu. Jadi setelah terjadi kematian, kemudian Israfil disuruh menempelkan kembali trompetnya, kemudian ditiup kembali, hiduplah malaikat Jibril, Mikail, kemudian atas perintah Allah, kemudian hidup pula dengan makhluk yang lainnya. Summa ya'muru ta'ala Israfil fayanfuhu nafkhatal ba's. Kemudian berikutnya Allah merintahkan hidup kepada Jibril dan Mikail. Sesudah itu roh-roh yang lain. Jadi setelah semua makhluk mati semuanya, kemarin yang mati terakhir 4 malaikat siapa? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Dari 4 malaikat yang terakhir mati itu, terakhir lagi adalah Israel. Yang terakhir Israel. Kemudian setelah itu baru Allah perintahkan Israfil ditempeli lagi trompetnya, sangkakala ditempelkan lagi pada Israfil. Kemudian Israfil diperintah Allah meniup kembali, nah hidup lagilah malaikat Jibril dan Mikail. Baru kemudian malaikat-malaikat yang lain dan makhluk-makhluk yang lainnya, roh-roh yang lainnya hidup kembali lewat tiupan trompet Israfil. Roh-roh itu memenuhi langit bumi dan satu persatu masuk ke dalam tempatnya, di wadahnya atau raganya masing-masing. Ada, kalau jin kan tidak ada raganya, jadi harus datang hidup gitu aja. Malaikat kan nggak ada raganya, yang ada raganya kan manusia. Ya manusia itu masuk ke raganya masing-masing lewat hidung. Ya, rohnya masuk ke raga lewat hidungnya. Dan mulai bersemilah bumi, tumbuh kembali, hidup kembali makhluk-makhluk Allah, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir waktu kiamat, waktu bayi di kandungan gugur, kemudian bayi sedang mimi, ibunya juga meninggal, itu hidup kembali semuanya. Setelah
tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Monggo Pak calon profesor. Sebentar ya, kan bentar lagi. Monggo bentar lagi. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak awalaman tasyaqqaqu anhul ard. Kata Nabi, akulah orang yang pertama keluar dari bumi. Jadi manusia itu kan terkubur, yang dibangkitkan kembali manusia pertama adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak awaluman tansyaqqu anhul ard. Akulah orang yang pertama keluar dari bumi. Bukan Nabi Adam yang keluar dulu di hari kiamat. Wa fi khabarin akhar anna Allah Ta'ala idza ahya Jibril wa Mikail wa Israfil fayanziluna ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahumul barok wa mahul buraq wa hulawun minal jannati fayang fatang syakku anhul ardu fayang durun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril fayaqulu ya Jibril ma hadzal yaum fayaqulu hadza yaumul qiyamah hadza yaumul haq hadza yaumul qari'ah. Dari keterangan lain, fafi khabar akhar, keterangan yang lain, Nabi dalam hadis lain menjelaskan sebagai berikut, bahwasanya ketika Jibril, Mikail, dan Israfil dihidupkan kembali, maka pergilah mereka menuju makam Nabi Muhammad SAW. Ketika dihidupkan kembali, malaikat Jibril, Mikail bersama malaikat Israfil, mereka menuju ke makam Nabi Muhammad SAW dengan mengendarai buruk yang dulu pernah dipakai Nabi bersama malaikat Jibril, dan perhiasan surga untuk beliau Nabi Muhammad. Maka bumi mulai terbuka bagi beliau. Sabdanya Nabi Muhammad SAW, begitu bumi terbuka, Nabi Muhammad keluar, ketemu malaikat Jibril. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadzal yaum? Hei Jibril, hari apa ini? Ya, kalau orang Kejasari, ini hari Ahad, hari Jumat. Kan Jibril tanya Nabi Muhammad, hari apa ini? Jawab Jibril, hadza yaumul qiyamah. Ini hari kiamat. Yaumul haqqah, hari yang pasti. Yaumul qari'ah, hari yang menggetarkan. Jawaban malaikat Jibril atas pertanyaan Nabi Muhammad SAW di saat pertama kali bangun dari kubur, sebelum manusia yang lain bangun dari kuburnya. Fayaqulu ya Jibril, ma fa'alallahu bi anti ummati. Rasulullah bertanya lagi, hei Jibril, apa yang telah Allah lakukan atas umatku? Fayaqulu Jibril, absyir fa innaka awwalu man tanshaqqu anhul ard. Lalu di mana nasib umatku? Jawab Jibril, terimalah berita gembira. Absyir ya Muhammad, gembiralah. Berita gembira ya Muhammad, absyir. Fa innaka awwalan tasyaqqaq. Karena Anda yang pertama keluar dari bumi. Kemudian Israfil ditugaskan meniup trompetnya. Tsumma ya'murullah, kemudian Allah perintah Israfil fayangfuhu fisur, untuk meniup trompetnya. Fa'idahum qiyamun yang turun, dan bangunlah mereka semua menghadapi kenyataan, yang turun menghadapi kenyataan ini. Jadi mati terakhir Jibril, Mikail, Israfil, yang terakhir Israel, kemudian yang dibangunkan oleh Allah Israfil membangunkan Jibril dan Mikail, kemudian diiringi yang keempat Israel,
Lalu Allah perintahkan Israfil untuk trompetnya, membangun Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad dibangunkan dulu, baru Israfil mau diperintah meniup trompetnya untuk membangunkan semua penghuni kubur, manusia-manusia yang masih dalam kubur. Maksudnya di alam kubur, di alam barzah, baik itu alam kuburnya di daratan maupun alam kuburnya di lautan, karena masing-masing berbeda tempat meninggalnya dan dikuburkannya. Begitu pula dengan manusia yang meninggalnya dalam keadaan dimakan binatang buas ataupun tidak ketahuan di mana dikuburkannya, maka Allah yang tahu di mana dia terakhir dihabisi oleh binatang buas itu, sehingga disitulah tempat yang jadi alam kuburnya manusia yang meninggalnya tidak dikuburkan karena mungkin bisa jadi kena ledakan bom, terus yang pertil nggak karuan di mana remuan dagingnya kemana-mana. Nah di sekitar situlah menjadi kuburnya, karena nggak sempat dikuburkan, kondisi dagingnya yang tidak menyatu, atau karena dimakan binatang buas dan sebagainya. Rojahna ila hadis Abi Hurairah, kita kembali kepada hadis riwayat Abi Hurairah. Qala fayakhrujuna minha sira'an ila rabbihim, lalu manusia keluar dari kubur masing-masing sira'an, yang siluna yakni yakhrujuna min kuburihim khufatan umara khufatan urotan dalam keadaan telanjang bulat. Ya iyalah, keluar kubur telanjang bulat, mana sempat beli baju. Keluar kubur mana sempat beli baju, keluar kubur semuanya telanjang bulat. Sumayak difuna mauqifan wahidan miqdara sab'ina aman. Setelah keluar dari kubur, maka menempuh perjalanan menuju menghadap Allah, sehingga kering air matanya akibat menangis darah dan peluh membasahi tubuhnya hingga ke mulutnya. Kadang-kadang air mata sampai ke mulutnya, keringat menetes sampai deras kemana-mana, itu membasahi dirinya. La yang dirudai lagi melayakati bainahum fayakuna hatta tangkoti adumu'u summa yabkuna daman wayarrakuna hatta yablughul dalika minhum bi anna yulzimahum wayablughul adkna summa yad'una ila mahsyari dalika qaul mu'ti'ina ila ti'ad ayin nadirina qasidina musli'ain. Selama kurang lebih 40 tahun Allah tidak memperhatikan mereka, tidak memandang manusia yang keluar dari kubur itu, tidak dijumpai oleh Allah sama sekali mereka. Kurang lebih 40 tahun dibiarkan di padang mahsyar, dikeluar. Mereka berkumpul menuju padang mahsyar, dibiarkan. Mereka semua terburu-buru menuju padang mahsyar memenuhi panggilan Allah SWT. Tapi keadaan mereka dalam menempuh perjalanan kepada mahsyar, ada yang bisa lari, ada yang bisa jalan, ada yang bisanya merangkak, ada yang ngesot-ngesot, ada yang glosor-glosor kayak orang push up gitu, kayak ular merangkaknya, tergantung amal ibadahnya masing-masing di waktu itu di dunia. Faidah jam al khala yakuluhum al jin wal is wa ghairuhum fabainama hum waqufun ilmu sami'ul hisan minasama'i syadidan fa'alhum udhaka fatashabu sama mutasi malaika sama dunya kama salim min al-ard. Mereka buru-buru menuju masar menghadap Tuhan, kemudian Allah. Kemudian mereka itu
ada yang terdiri dari manusia, ada yang dari jin dan lain-lain. Ketika berkumpul di padang mahsyar, turunlah malaikat sebanyak penduduk bumi. Ya tentunya lebih banyak malaikat ya. Kalau satu manusia diiringi 2 malaikat, nah berarti lebih banyak malaikat. Bahkan kan tidak hanya 2 malaikat yang mendampingi manusia itu, tidak hanya 2 malaikat. Seperti kajian-kajian yang lalu kita pernah baca, ada malaikat rahmat yang juga mendampingi kita. Ada malaikat Mikael, Rakib dan Atid. Tidak hanya 2 malaikat yang selalu mendampingi. Nah, saat kumpul di padang mahsyar, malaikat semuanya turun memenuhi bumi bersama dengan penduduk bumi. Mereka berbaris, kumpul dan bertanya, adakah di antara kalian membawa surat perintah hisab? Jawabnya, tidak ada. Lalu turun pula ahli langit yang kedua, berbaris. Terus turun lagi yang ketiga, berbaris pula. Terus menerus hingga ahli langit yang ke-7. Artinya penduduk langit 1, 2, 3, 4, 5, 7, penduduk langit 7 semuanya turun ke bumi. Mereka berusaha melindungi penghuni bumi setelah kiamat itu. Penghuni langit 1 sampai langit yang ke-7 semuanya diturunkan di padang mahsyar. Ada sebagian yang menjelaskan kalau padang mahsyar itu nantinya digelar di Palestina, tapi ada yang menjelaskan mahsyar itu ya seluas langit ini. Tentunya Palestina nggak seluas langit ini, padahal ada yang menjelaskan seluas langit inilah padang mahsyar itu. Yang mana yang benar, Allahu a'lam, Allah yang mengetahui. Itu masih rahasia Allah, yang mana penjelasan berbeda itu muncul untuk membuat manusia siap-siap menghadapi kejadian itu dan manusia itu mengimaninya saja. Qala innallaha ta'ala ya'muru sama ad-dunya. Ini pengarang kitab menjelaskan bahwa Allah memerintahkan langit dunia untuk terbuka, langitnya terbuka. Langit dunia yang tampak kan langit yang pertama itu, langit kedua, ketiga kan nggak tampak. Jadi yang dimaksud langit dunia yang tampak dari dunia ini. Sing ketok mung siji tok, liyane rak ketok, apalagi langit ke-7. Langit ke-1 tok kelihatan. Fatang syaqu bima fiha minal malaikah. Fayanziluna fayuhituna bil ardi wa man fiha temanna suasaniyah wa man fiha summa salisah wa man fiha summa rabi'ah wa man fiha summa khamisah ya summa sadisah summa sabi'ah wa man fiha hatta yakunu sab'a sufufun minal malaikah ba'dun fi jafi badin wa alal ardi layaqtuna putron min aqtariha illa wajadu indahu sab'a sufufin minal malaikah. Setelah keluar para malaikat dari dalamnya, turunlah ke bumi. Selanjutnya berturut-turut langit kedua terbuka, langit ketiga terbuka, sampai langit ke-7 terbuka semua. Mereka sudah berbaris sampai 7 barisan. Allah kemudian berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ma'syaral jin wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu. Hai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu menembus langit bumi, tembuslah. Dan kalian tidak mungkin mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Surah Ar-Rahman ayat 33. Dan di saat terbelahnya langit dengan awan, tasyaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzalal malaikat tanzilan. Di saat terbelahnya langit dengan awan dan turunnya para malaikat dengan seketika. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis Nabi, Innallaha ta'ala yaqul ya ma'asyar jin wal ins. Ini penjelasan dari hadis Nabi bahwa Allah berfirman, hai sekalian jin dan manusia, ini nasahtu lakum, ku peringatkan
bahwa yang tertulis dalam lembaran hanya amalmu. Fainal ya'malukum fi suhufikum. Faman wajada khairan falyahmadillah ta'ala. Barang siapa melihat kebaikan terdapat di dalamnya, panjatkanlah puji syukur pada Allah. Hei jin dan manusia, ku ingatkan bahwa yang tertulis itu hanya amalmu, nggak ada yang lain. Siapa yang melihat catatan kebaikan di lembaran itu, bersyukurlah pada Allah. Dan jika bukan itu, maka jangan salahkan yang lain kecuali dirimu sendiri, karena catatan itu hanya amalmu, tidak ada yang lain. Nah, tulisannya Pak Apik, ya syukur, alhamdulillah tulisannya Apik, rapotnya Apik. Tapi kalau ada yang lain yang nggak baik, jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Salah yang biar dunia sakarpe dewi, nggak mau mengikuti syariat Islam. Sakarpe dewi nggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad dan syariat Allah SWT. Wa yaqulu alat ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun ay fatajsul umam. Ini jangan pun apa mesti rasa takkan ini mesti ngerti benar. Surat apa Bapak Ibu? Ngerti hafal kabeh. Hafal kabeh. Oh, bisa Yasin hafal kabeh. Bukankah sudah kuperingatkan agar kamu manusia tidak menuruti setan? Karena ia adalah musuh yang nyata, aduku mubin, musuh yang nyata. Sembahlah aku, inilah jalan yang benar. Sungguh setan telah menyesatkan manusia sebangsamu. Tidak berpikirkah kamu Jahannam dari Allah yang pernah diancamkan kepadamu, tiba saatnya kamu terjerumus ke dalamnya akibat kekafiranmu. Di saat itu bertekuk lututlah semua umat. Nah, waktu itu ya Allah mengingatkan kembali dengan surah Yasin, itu diperingatkan kembali Allah SWT. Nengok, oh sesuai, tidak terasa lagi. Oh naik meh, tidak. Gimana nanti hatiku tadi? Nengok jam yuk. Bener Pak ya? Bener Pak ya? Oh ke bawah. Ya kalau benar ya sudah pakai itu aja, kalau nggak benar. Kalau Allah Ta'ala wataro kulla ummatin jasiyah kulla ummatin tur'a ila kitabiha. Surat Jasiyah. Di saat itu kau lihat setiap umat bertekuk lutut, setiap dipanggil supaya melihat catatan amalnya, dan saat kamu menerima balasan amal pekerjaanmu itu, kamu juga akan mengalami seperti itu, bertekuk lutut ketakutan saat menerima catatan amal yaumul hisab nanti. Lalu semua makhluk diberi keputusan oleh Allah SWT sampai antar hewan buas dan ternak, bahkan domba yang bertanduk dituntut balas oleh yang tidak bertanduk, lalu menjadi debulah semua hewan. Pada saat itulah orang kafir berkata, alangkah baiknya sekira dulunya tanah saja. Binatang itu yang masuk surga kan hanya beberapa saja, tidak semua binatang, sehingga yang ikut dibangkitkan di hari kiamat juga hanya beberapa saja, tidak semua binatang, karena semua binatang itu habis selesai urusannya di bumi ini, jadi tanah
kembali ya sudah selesai urusannya. Yang dimasukkan surga hanya beberapa seperti anjingnya Ashabul Kahfi, buruk yang kendari Nabi Muhammad SAW, kemudian apalagi semut jam Nabi Sulaiman, burung-burungnya Nabi Sulaiman, ya tertentu itulah, tidak semuanya. Untanya Nabi siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Nafi, hadis berikutnya dari Nafi Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, katanya Nabi bersabda, di hari kiamat manusia itu akan dihimpun dalam keadaan telanjang seperti baru lahir, seperti baru lahir dari kandungan ibunya. Kemudian Aisyah bertanya, pria bersama wanita? Jawab beliau, iya. Kemudian ia bertanya lagi, alangkah hinanya kemaluanku bangkit dari kubur keadaan telanjang campur baur putra putri, alangkah hinanya kemaluanku, kata Aisyah. Ya Allah, sebagaimana manusia bisa melihat setengah yang lain. Jawab beliau seraya menepuk baunya Aisyah, hai putri Abu Bakar, saat itu manusia sangat sibuk, nggak sempat melihat yang itu, nggak sempat melihat yang lain, nggak sempat. Pandangan mereka tertuju ke langit, tidak memandang putra atau putri kanan kiri, enggak, yang dipandang ke langit, karena menunggu pengadilan dari Allah selama 40 tahun, memandang langit, menunggu pengadilan Allah SWT. Tidak makan, tidak minum 40 tahun. Jadi nggak sempat ngurusi siapa kananku, siapa kiri, nggak ngurusi. Mana anakku, mana keluargaku, nggak ngurus. Semuanya ngurus dirinya sendiri dalam keadaan ketakutan menunggu pengadilan Allah. Jadi jangan khawatir, malu dong aku keluar dalam keadaan telanjang campur putra putri. Jangan khawatir seperti itu. Ya, kalau bayi lahir putra putri campur dicampur jadi satu dan keadaan telanjang, mereka sudah tidak malu, nggak khawatir. Mereka nangis itu ngurusi mana mimikku mana pengen mimik, tidak ngurusi sebelah kanan kirinya, nggak ngurusi. Peluh keringat mereka ada yang sampai ke tumit, tinggi keringat mereka membanjiri dirinya, ada yang setinggi tumit, ada yang sampai setinggi betis, ada sampai setinggi perut, ada pula yang sampai ke mulutnya. Peluh keringat yang menetes terus itu, padahal nggak makan, nggak minum 40 tahun, tapi keluar keringat terus sampai membanjiri dirinya. Ada yang membanjirinya sampai ke lutut, sampai ke mulut, ada yang sampai mulut. Akibat lamanya berdiri di padang mahsyar itu, para malaikat berdiri mengelilingi arsy. Lalu nama seseorang dipanggil oleh Allah SWT. Hei fulan bin fulan, dipanggil bapaknya juga, fulan bin fulan, siapa anak siapa, juga bapaknya. Tidak hanya nama seorang, tapi dipanggil pula nama orang tuanya. Semua hadirin memperhatikan. Datanglah orang yang dipanggil Allah itu menghadap pada Allah. Segera ia diadili. Siapa saja yang pernah dianiaya olehnya datang untuk balas. Siapa di antara kalian yang pernah dianiaya oleh orang lain, silahkan datang untuk balas. Diambillah amal baiknya untuk diberikan. Si A pernah dianiaya oleh si B, maka si A menuntut balas, amal kebaikan si B diambil, diberikan pada si A. Maya nambah kebaikannya tambah.
pengganti yang dianiaya lagi. Demikian pula kalau sampai habis ternyata yang menuntut banyak, yang menuntut banyak, yang menuntut pada si B tidak hanya si A, si C, si D, si E, banyak menuntut balas, ambil semua kebaikannya, habis nggak ada kebaikannya, modelnya nggak ada lagi, ya sudah, keburukan kita, dosa kita ambil, serahkan pada dia, dibagi kepada dia. Demikianlah yang terjadi di yang masa nanti. Saat itu emas maupun perak, nggak ada uang ataupun harta benda dan lainnya nggak berlaku untuk membayar saat itu. Udah, kamu tak tebus dengan uangku, di uangnya nggak ada uangnya lagi. Dan tak bayar dengan emas, nggak bisa, nggak ada lagi. Jadi untuk menuntut balasannya dengan tukar guling antara pahala dan dosa, tidak bisa ditukar dengan uang, emas atau sebagainya. Semua terkuas, habis. Dibebankan pada orang yang berbuat aniaya. Na'udzubillah. Makanya kalau ada orang berbuat aniaya pada kita ya bersyukur, alhamdulillah, begitu. Sahabat-sahabat tapi ini kan banyak yang begitu. Alhamdulillah, kadang-kadang sampai kaget dulu. Kok tiba-tiba kamu ngasih aku hadiah, kenapa? Soalnya kamu sudah sering memberikan aku kebaikan. Kapan? Kemarin tuh lupa aja. Ya, di saat orang sedang menganiaya, nah saat itulah sedang memberikan kebaikannya kepada kita kan. Maka kita berterima kasih datang kepadanya, memberikan hadiah. Kasih hadiah apa? Uang atau bingkisan apa? Sehingga dia kaget. Ini batak seneni, ini batak anak-anak kita ala-ala saya kita kok hadiah. Berterima kasih atas kemarin memberikan kebaikan padanya. Karena itu nanti akan disebut di yaumul kiamah nanti. Baru saya hormati, yang terakhir saya bacakan, bukan berarti terakhir dari bab ini, tapi bisa masih berlanjut. Bab ini bisa masih berlanjut, hanya ini terakhir di hari ini karena waktunya sudah mendekati. Faida faragha min ahsanati qila lahu irji' ila ummika hawiyah ay jahannam fa innahu la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab, yakni sari'ul mujazah. Fala yabqa yauma idzin malakun muqarrabun fala nabiyyun mursalun wala syahidun illa dhanna lima yara min saddatil hisab alla yanjua illa man asamahu Allah ta'ala. Setelah sidang pengadilan dinyatakan selesai, maka diserukan kepadanya, segeralah pulang kalian ke neraka hawiyah atau neraka jahanam. Jadi ada yang menyebutkan, hadis ini menyebutkan hawiyah, ada hadis yang menyebutkan neraka jahanam. Segera pulang ke neraka hawiyah, tempat istirahatmu sana. Pada saat ini tidak lagi ada perbuatan zalim. Dah nggak ada bisa zalim di sini. Sana pulang. Hei orang zalim, tempatmu sana di neraka hawiyah. Allah sangat cepat perhitungannya dan pembalasannya. Semua makhluk, baik para malaikat terdekat ataupun nabi, rasul di saat itu, mereka merasa tidak aman, merasa tidak selamat kecuali memperoleh perlindungan dari Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena waktu baru sudah tiba, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.